Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sodari wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Sehatlah ya, jangan sakit-sakit. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat di pagi hari ini, ya, di hari Senin. Di hari Senin yang insya Allah selalu penuh berkah, ya. Tak lupa juga sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada siapa? Ya, pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam hingga sampai saat ini kita mengenal Islam dengan mudah. Ya. Kalau dulu Rasulullah mengajak kita untuk mengenal Islam itu dengan sembunyi-sembunyi, kemudian berlanjut terang-terangan. Namun sekarang sangat mudah kita untuk mengakses, untuk mengetahui, untuk belajar agama Islam. Semoga kita selalu berpegang teguh keimanan kita sampai di yaumul qiyamah nanti, sampai ajal kita menjemput, gitu ya teman-teman. Di pagi hari ini aku ingin share sedikit morning talk di pagi hari ini dengan tema keutamaan sholat sunnah duha. Nah, sering banget dong kita mendengar dengan sholat sunnah duha, apalagi di sekolah alam, ya enggak? Di pagi hari setelah pembacaan al-maksurat, kita sama-sama sholat duha. Karena kita online, kita sholat duhanya di rumah masing-masing. Kalau di sekolah, kita langsung serentak sholat sunnah duha di masjid. Agar kita terbiasa gitu ya, agar kegiatan pagi itu menjadi habit. Jadi pada saat kita nanti setelah tidak di sekolah alam lagi, saat kita mau mulai belajar, kita tidak sholat sunnah duha dulu gitu ya. Kemudian kita nggak pagi-pagi kita ngebaca amal surat dulu, itu ada hal yang kurang yang kita rasa gitu kan, resah. Kayak misalkan kalian kalau misalkan belum sholat gimana rasanya? Resah kan, takut gitu ya, aku belum sholat. Nah, itu harapannya kenapa kita belajar untuk mendawamkan membaca al-maksurat dan juga sholat sunnah duha, salah satunya gitu ya, khususnya sholat sunnah duha. Nah, selain itu, kita kan sebelum belajar itu kan menuntut ilmu, sebuah kebaikan ya, sebuah ibadah ya teman-teman. Nah, untuk memulai beribadah gitu ya, berarti kan kita saat belajar itu meminta kepada Allah untuk memberikan kemudahan kepada kita gitu ya, kemudahan untuk menuntut ilmu, kemudahan untuk memahami pelajaran, kemudahan untuk menyelesaikan proyek. Nah, untuk mendapatkan kemudahan itu, kita alangkah lebih baiknya mengerjakan sesuatu yang Allah sukai, ya enggak? Yaps, kenapa sebelum belajar kita tuh di sekolah alam khususnya ya dimulai dengan pembacaan al-maksurat, kemudian sholat sunnah duha. Kalau kita sholat, kita melaksanakan apa yang Rasulullah sunnahkan dan Allah perintahkan, itu akan membuat Allah menjadi jatuh cinta kepada kita. Nah, kalau Allah sudah jatuh cinta kepada kita, apa aja suka gitu ya, jatuh cinta, suka kepada kita, apapun yang kita minta itu pasti Allah mudah kasih gitu. Salah satunya adalah menuntut ilmu, ya, kita mudah menghafal, mudah memahami pelajaran, kemudian kita mudah untuk menyelesaikan pekerjaan, proyek. Itu sebenarnya salah satu itu adalah di balik usaha kita itu ada ridhonya Allah ridho terhadap kita. Nah, untuk menjemput ridho Allah, salah satunya itu dengan kita melaksanakan sholat sunnah duha. Jadi sekarang ayo kita sama-sama luruskan niat kita melaksanakan sholat sunnah duha itu bukan hanya untuk kewajiban atau disuruh sekolah, disuruh gurunya, tetapi salah satu cara kita agar terbiasa kita melaksanakan sholat sunnah duha dan diniatkan agar Allah semakin suka terhadap kita. Dari Abu Hurairah berkata, kekasihku Rasulullah SAW berpesan 3 hal kepadaku. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari berarti puasa Ayyamul Bid ya. Kemudian 2 rakaat duha dan agar aku melakukan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah untuk melaksanakan 3 itu. Itu adalah berpuasa 3 hari
puasa 3 hari di setiap bulannya, kemudian sholat sunnah duha dan juga sholat sunnah witir sebelum tidur. Itu 3 hal, berarti ada suatu hal eh, yang istimewa gitu ya di dalamnya. Nah, ini aku ingin menjelaskan beberapa keistimewaan, keutamaan sholat sunnah duha. Yang pertama itu adalah diampuni dosanya. Rasulullah bersabda, siapa yang membiasakan sholat sunnah duha, dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Kemudian keistimewaan lainnya, keutamaan lainnya itu adalah dicukupkan kebutuhannya dan dimudahkan segala urusannya. Hadis Nabi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang atau sholat sunnah duha, maka itu akan mencukupinya di akhir siang pada akhirnya. Jadi siapa yang masuk, yang hadis riwayat Daud, Ahmad, Tirmizi. Nah, barang siapa yang sholat sunnah duha, Allah akan menjamin rizkinya hingga sampai siang nanti gitu ya. Nah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah setara dengan sedekah. Yang dimaksud sedekah itu adalah untuk tubuh dengan selalu berzikir. Nah, Allah kan telah memberikan kita tubuh ini. Nah, di dalam tubuh ini ada tulang-tulang, di mana pertemuan antar tulang itu ada persendian di sana. Di mana persendian yang dalam diri kita ini ada 360 sendi. Di mana itu setiap harinya perlu kita sedekahkan. Nah, sedekahkannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk berzikir. Nah, Abu Dzar radhiyallahu an bersabda, hendaklah masing-masing setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka setiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang keburukan adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari itu semua, cukuplah dengan 2 rakaat sholat sunnah duha. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Daud. Nah, Masya Allah ya. Dengan kita perlu bersedekah, yaitu adalah bersedekah karena Allah telah memberikan tubuh ini, tubuh ini dengan lengkap tanpa kekurangan. Nah, untuk menunjukkan rasa syukur kita bersedekah gitu, salah satunya itu adalah dengan cara berzikir yang tadi ya. Berzikir itu dari dengan tasbih ya, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kemudian menyuruh kebaikan, melarang keburukan. Nah, dengan selain itu, penggantinya itu bisa dengan sholat sunnah duha. Nah, mudah ya. Kalau misalkan nih kita saat sholat subuh gitu ya, kelupaan kita untuk zikir gitu ya teman-teman. Nah, bisa menggantinya dengan sholat sunnah duha. Nah, keutamaan lainnya yaitu diterimanya taubatan kita kepada Allah. Ya, selain diampuni dosanya, diterima juga segala taubatnya. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah duha, ia tergolong sebagai orang yang bertaubat kepada Allah, atau orang yang kembali taat kepada Allah. Tidaklah seseorang selalu mengerjakan sholat sunnah duha kecuali ia telah tergolong sebagai orang yang bertaubat. Hadis riwayat Hakim. Nah, itulah beberapa keutamaan dari sholat sunnah duha yang sebenarnya masih banyak banget fadilah atau keutamaan dari sholat sunnah duha. Nah, semoga dengan beberapa keutamaan sholat duha yang telah aku sebutin bisa kita sama-sama pahami dan kita sama-sama semakin memperbanyak sholat sunnah duha kita ya. Itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.